Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan studi kasus kami yang berjudul Implementasi Struktur Data Queue menggunakan DQ pada sistem antrian layanan bank. Sebelumnya, perkenalkan saya Carmila Agustina dengan NIM 256151042 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Pranatasya dengan NIM 256151038. Perkenalkan, nama saya Halim Firdaus dengan NIM 256151052. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Salsabella dengan NIM 256151049. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke, kita masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu antrian sering terjadi di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan perbankan, dikarenakan nasabah yang datang membutuhkan berbagai layanan seperti transaksi keuangan, konsultasi, dan pengaduan atau biasa disebut customer service. Terus juga terdapat resiko tanpa sistem antrian yang dimana terjadi ketidakadilan, sulit menentukan urutan pelayanan, juga tidak ada riwayat pelayanan, serta layanan teller dan customer service tidak terkoordinasi. Oke, baru kita lanjut ke permasalahan. Nah, di permasalahan ini ada first come, first serve violated, yang dimana terjadi ketidakadilan karena nasabah sering berebut untuk dilayani terlebih dahulu. Contoh, nasabah yang berdatang justru dilayani lebih dulu dibanding yang sudah lama menunggu. Baru permasalahan kedua, yaitu loss in order. Petugas kesulitan menentukan urutan pelayanan secara tepat. Contohnya, teller bingung memanggil nasabah karena tidak ada nomor antrian yang jelas. Baru permasalahan ketiga, no record, no control. Tidak ada pencatatan riwayat pelayanan nasabah. Contohnya, data nasabah yang sudah dilayani tidak tercatat sehingga sulit untuk evaluasi layanan. Baru permasalahan keempat, too many cooks in the kitchen. Layanan teller dan customer service tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menimbulkan kekacauan operasional. Contoh, nasabah salah antre ke customer service padahal untuk teller, sehingga memperlambat pelayanan. Selanjutnya, solusi yang kami tawarkan adalah sistem antrian bank modern yang efisien, adil, dan terorganisir menggunakan struktur data queue dan DQ dari Python. Yang pertama, first in and first out implementation menggunakan struktur data queue agar nasabah dilayani sesuai urutan kedatangan sehingga lebih adil. Yang kedua, ada efficient queue with DQ menggunakan DQ dari Python untuk meningkatkan efisien terutama saat mengambil data dari depan antrian. Yang ketiga, ada automate queue system menghasilkan nomor antrian otomatis untuk mempermudah pengelolaan. Yang keempat, ada struktur data manajemen. Data nasabah disimpan secara struktur seperti nomor, nama, waktu, sehingga mudah dipantau dan dikelola. Selanjutnya ada service history tracking, yang dimana menyediakan pencatatan riwayat pelayanan untuk mengevaluasi dan mendokumentasi. Lalu yang terakhir ada dual DQ management, untuk mengelola dua antrian sekaligus antara teller dan CS agar layanan lebih terorganisir. Program ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan struktur data DQ dari modul collection sebagai inti dari sistem antrian. Pemilihan DQ didasarkan pada kemampuannya yang efisien dalam operasi penambahan dan pengembalian data dari kedua ujung antrian. Sistem ini memiliki dua antrian aktif yang berjalan secara bersamaan, yaitu antrian teller untuk melayani transaksi perbankan dan antrian CS untuk melayani kebutuhan customer service. Setiap antrian dikelola secara independen sehingga nasabah dapat memilih layanan yang sesuai dengan tanpa saling mengganggu. Untuk memudahkan mengidentifikasi, program dilengkapi dengan sistem penomoran otomatis. Nasabah yang mengambil layanan teller akan mendapatkan nomor dengan format T001, T002, dan seterusnya. Sementara nasabah layanan customer service mendapatkan nomor dengan format C001, C002, dan seterusnya. Setiap nasabah yang telah selesai dilayani tidak langsung dihapus dari sistem, melainkan dipindahkan ke dalam catatan riwayat layanan, yaitu selesai teller dan selesai CS. Data ini berguna untuk keperluan evaluasi dan dokumentasi layanan. Selain itu,
Sistem juga mencatat statistika layanan melalui variabel jumlah teller dan jumlah CS untuk memantau jumlah nasabah yang telah dilayani secara keseluruhan. Pada program ini kita mengimport DQ untuk membuat struktur data queue, itu collection import DQ. Lalu mengimport modul time untuk mengatur dan mencatat waktunya. Antrian underscore teller itu membuat antrian kosong atau layanan teller. Lalu antrian underscore CS untuk membuat antrian kosong untuk customer service. Queue untuk pelanggan yang sudah selesai underscore teller untuk menyimpan pelanggan teller yang sudah dilayani. Lalu selesai underscore CS itu menyimpan pelanggan customer service yang sudah dilayani. Untuk nomor antrian, nomor underscore teller sama dengan 0, menyimpan nomor antrian teller dengan awal 0. Begitu juga dengan customer service. Untuk jumlah pelayanan yang dilayani, jumlah underscore teller sama dengan 0 itu menghitung total pelayanan teller yang sudah dilayani, dan jumlah underscore CS sama dengan 0 menghitung total pelanggan CS yang sudah dilayani. Untuk nomor antrian, kita mendefinisikan fungsi untuk membuat nomor antrian otomatis itu menggunakan variabel global agar bisa diubah di dalam fungsi if layanan sama dengan teller. Jika layanan adalah teller, nomor underscore teller tambah sama dengan 1 nambah nomor teller, return F untuk mengembalikan nomor forward T001, T002 dan seterusnya. Else layanan, jika layanan adalah customer service, maka nomor underscore CS itu untuk menambah nomor customer service-nya. Return F untuk mengembalikan nomor format C001, C002 dan seterusnya. Untuk format waktu, mengubah timestamp menjadi format jam, menit, dan detik. Untuk menambah pelanggan, fokus untuk menambah pelanggan ke antrian, sama dengan generate underscore nomor buka kurung layanan untuk membuat nomor antrian, waktu underscore datang sama dengan time titik time buka kurung mencatat waktu kedatangan pelanggan. Lalu menyimpan data pelanggan dalam bentuk tuple dengan format nomor pelanggan, nama, dan waktu datang. If layanan teller, jika layanan teller, antrian underscore teller append buka kurung data kurung menambahkan ke antrian teller. Print nama masuk ke teller dengan nomor dan datang. Lalu format waktu ini untuk menampilkan info pelanggan masuk. Jika layanan CS, antrian underscore CS append buka kurung data tutup kurung menambahkan ke antrian CS. Untuk menampilkannya, untuk menampilkan data jika ada antriannya, print nama masuk ke customer service dengan nomor 0, lalu datang dengan format waktu jam, menit, detik untuk menampilkan info pelanggan masuk. Untuk melayani pelanggan, dev layani underscore teller buka kurung tutup kurung fungsi melayani pelanggan teller. If not antrian teller, ini untuk mengecek apakah antrian kosong. Jika antrian kosong, maka tampilan pesannya adalah tidak ada antrian teller. Lalu pelanggan akan dipanggil dengan print f teller, memanggil nama dan nomor pelanggan. Selesai teller pen, nomor, nama, dan waktu datang disimpan ke antrian selesai. Jika ada tambahan pelanggan, maka menggunakan jumlah underscore teller plus sama dengan 1 tambah jumlah pelanggan yang dilayani. Lalu ada fungsi melayani customer service sama kayak dengan yang lain teller. Lalu melihat semua antrian, jika menggunakan fungsi lihat underscore semua underscore antrian ini. Lalu ada fungsi lihat selesai dan menunjukkan jumlah pelayan yang dilayani, jumlah pelanggan yang dilayani, teller jumlah berapa orang, dan customer service berapa orang. Lalu ada total jumlah pelayan teller dan jumlah customer service. Untuk simulasinya kita menggunakan
Andi, Budi, Citra, Dina, dan Ana sebagai pelanggan bank. Andi masuk ke teller dengan nomor T0001 datang pada jam 8:48 detik 33. Budi masuk ke customer service dengan nomor C0001 datang pada jam 8:48:33. Citra masuk ke teller dengan nomor T0002. Dina masuk ke customer service dengan nomor C0002. Ana masuk ke teller dengan nomor T0003. Pada antrian teller T0001 yaitu Andi yang pertama, T002 Citra, T003 Ana. Untuk antrian customer service ada Budi, antrian C0001 dan Dina antrian C0002. Pada proses layanan, teller akan memanggil Andi dengan nomor T001 dan customer service memanggil Budi dengan nomor C001 secara bersamaan. Saat proses layanan, pada antrian teller tersisa Citra dan Ana. Untuk antrian customer service yang tersisa adalah Dina. Pelayanan teller selesai. Di sini ditampilkan selesai teller. Ada Andi, selesai CS, ada Budi. Jumlah pelanggan yang dilayani untuk teller ada 1 orang, customer service ada 1 orang. Totalnya yang dilayani pada hari ini adalah 2 orang. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan alur in queue, yaitu proses menambahkan data ke dalam antrian. Pertama, sistem akan memanggil fungsi tambah pelanggan. Jadi fungsi ini digunakan untuk memasukkan data pelanggan ke dalam sistem antrian. Kemudian, pengguna akan menginput nama nasabah dan jenis layanan yang diinginkan, misalnya layanan teller atau customer service. Setelah itu, sistem secara otomatis akan membuat nomor antrian. Contohnya, jika memilih teller akan mendapat nomor seperti T001. Sedangkan customer service akan mendapatkan nomor seperti C001. Selanjutnya, data pelanggan ini terdiri dari nomor antrian, nama dan waktu kedatangan akan disimpan oleh sistem. Data tersebut kemudian dimasukkan ke bagian belakang antrian menggunakan metode append. Hal ini sesuai dengan prinsip FIFO, first in first out, yaitu pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Sebab sebagai contoh, jika Andi mendaftar maka akan mendapatkan nomor T001, maka nanti Andi akan berada di urutan pertama dalam antrian teller. Selanjutnya, untuk alur DQ, yaitu proses pengambilan atau pelayanan dari antrian pertama. Jadi sistem akan memanggil fungsi layanan teller atau layanan custom service. Tergantung jenis layanan yang dipilih, jadi selanjutnya sistem nanti akan mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Jika antrian kosong, maka tidak akan ada pelanggan yang bisa dilayani. Namun jika antrian tidak kosong, sistem akan otomatis mengambil data paling depan dari antrian menggunakan metode pop left. Data ini diambil berdasarkan pelanggan yang datang paling awal sesuai dengan prinsip FIFO first in first out. Setelah itu nasabah akan dilayani oleh petugas, kemudian data nasabah yang sudah dilayani akan dipindah ke riwayat sebagai bentuk pencatatan terakhir. Sistem akan memperbarui jumlah layanan yang sudah dilakukan. Jadi kesimpulannya, struktur data queue dengan prinsip first in first out berhasil diimplementasikan menggunakan DQ pada Python untuk menciptakan sistem antrian bank yang adil dan efisien. Penggunaan DQ memberikan performa yang lebih optimal dibandingkan list, terutama dalam proses pengambilan data yang lebih cepat. Sistem ini mampu mengelola 2 layanan sekaligus, yaitu teller dan customer service. Dengan dukungan penomoran otomatis, pencatatan waktu, serta riwayat pelayanan, proses NQ dan DQ ini dapat diterapkan karena telah mencerminkan mekanisme antrian nyata di lingkungan perbankan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur And you.